Hai Mami Amnunda, selamat jumpa kembali dengan saya. Ya, Mami and Bunda, kali ini saya akan membahas tentang gizi yang dibutuhkan untuk ibu hamil. Ya, gizi ini penting sekali untuk pertumbuhan dan kesehatan ibu hamil yang sedang mendapatkan atau membesarkan bayi dalam kandungan. Jadi, tapi jangan beranggapan kalau mitosnya tuh dalam kehamilan itu kita makan untuk berdua. Sebenarnya salah seperti itu ya. Kita makan cukup asalkan gizi yang dikandung dalam makanan tersebut mencukupi untuk kesejahteraan atau kesehatan ibu selama masa kehamilan dan janin dalam kandungannya. Jadi sebenarnya kita ada porsi-porsi dalam satu piring makan kita itu dibagi menjadi 4 bagian. Seperempatnya adalah mengandung karbohidrat, seperempat kemudian itu mengandung protein, dan setengahnya adalah mengandung vitamin dan mineral yang didapat dari susu, sayur, dan buah-buahan. Jadi seperempat yang berasal dari karbohidrat itu bisa berasal dari nasi, kentang, umbi-umbian, dan tepung-tepung dan lain-lain, itu berasal dari karbohidrat yang nabati. Nah, kalau misalnya protein, untuk ibu hamil itu juga dibutuhkan protein, tambahan protein sekitar 20 gram protein yang bisa berasal dari protein hewani dan protein nabati. Sementara seperempat tadi karbohidrat itu dibutuhkan dalam kehamilan itu ada dua pembagian. Pada trimester pertama dibutuhkan tambahan kalori sekitar 180 kalori, tapi pada trimester kedua dan ketiga dibutuhkan tambahan kalori sampai 300 kalori. Jadi tambahannya itu adalah merupakan tambahan yang biasa rutin kita berikan, yang rutin kita biasa makan atau kita konsumsi, ditambah dengan sekian kalori untuk kesehatan janin dan pertumbuhan kembang janin sendiri ya. Sebenarnya kalori atau gizi yang dibutuhkan untuk ibu hamil itu berbeda-beda tergantung dari sebelum dia kehamilan. Jika dalam usianya juga usia, berat badan, tinggi badan itu dihitung untuk melihat kebutuhan gizi bagi ibu hamil. Kalau misalnya sebelum hamil dia mengalami gangguan gizi, misalnya kekurangan energi dan protein, maka itu harus ditambahkan dulu, diberikan pengobatan dulu untuk asupan gizi yang baik sehingga terpenuhi kebutuhan gizi sebelum dia mendapatkan atau mengalami kehamilan. Jadi berbeda-beda gizi yang dibutuhkan bagi ibu hamil sebelum dia hamil, apakah dia itu obesitas atau berat badannya lebih atau malah dia kekurangan gizi sebelum dia mengalami kehamilan. Nah, karbohidrat yang seperempat tadi itu dibutuhkan untuk ibu hamil itu bisa berasal dari nabati ya, seperti nasi ya, kentang, kemudian umbi-umbian, tepung, itu juga menghasilkan karbohidrat yang baik. Pada trimester pertama tadi tambahannya 180 kalori dan trimester 2-3 tambahannya sekitar 300 kalori. Ya, protein yang dibutuhkan tambahannya itu 20 gram protein yang berasal dari hewani dan nabati. Protein dari hewani misalnya telur, kemudian daging, ayam, ikan, dan lain-lain. Kalau dari nabati misalnya proteinnya dari kacang hijau, sayur-sayuran yang juga mengandung protein.
Sebelumnya juga sebaiknya jika ada masalah tentang gizi ibu hamil, baiknya pula kita konsultasi kepada dokter ahli gizi di rumah sakit supaya kebutuhan gizi yang dibutuhkan pada ibu hamil tercukupi. Berikutnya adalah seperempatnya adalah sumber lemak yang bagus ya. Sumber lemak itu biasa dari misalnya dari minyak zaitun, kemudian ikan-ikan laut, sayur dan buah-buahan. Jadi seperempat tadi karbohidrat, seperempat protein, seperempat lemak, dan berikutnya adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Seperempat, seperempat, dan setengah. Setengah itu adalah lemak dan asam lemak yang baik dan sayur-sayuran dan buah-buahan. Ya, jadi sebaiknya ibu hamil pada usia kehamilan 4 bulan ke atas itu kenaikan berat badannya itu sekitar 1 kg per bulannya. Nah, sehingga gizi yang cukup itu tidak mesti harus banyak karbohidrat, tidak ya. Jadi cukup ya, gizinya seimbang sehingga kenaikan berat badannya sesuai. Karena kalau kenaikan berat badan lebih dari 1 kg berat badan per bulan, maka kita cenderung akan terjadinya penyakit-penyakit lain. Antara lain adalah penyakit preeklamsia atau keracunan dalam kehamilan. Jika misalnya ibu hamil tidak atau merasa mual-mual dan tidak ingin minum air putih ya, bisa kita ganti dengan minum air lain seperti air teh ataupun susu ataupun suplemen-suplemen lain sehingga gizi yang dibutuhkan pada ibu hamil tersebut terpenuhi. Ya, pada trimester pertama itu baik sekali kita berikan gizi yang seimbang supaya pertumbuhan organ-organ janin pada trimester pertama itu penting ya, berlangsung dengan baik. Tidak ada hambatan dalam pertumbuhan awal perkembangan janin. Dan kebutuhan kalori juga berbeda-beda bagi ibu hamil, disesuaikan dengan kebutuhan berat badan, tinggi badan, dan usia ibu tersebut. Kalau misalnya ibunya obesitas, dari sebelum kehamilan obesitas juga akan dihitung oleh dokter ahli gizi berapakah kebutuhan gizi yang dibutuhkan untuk ibu dalam masa kehamilan. Nah, anemia misalnya, pada ibu yang anemia, kekurangan gizi karena kekurangan vitamin dan asam folat, itu diberikan asupan-asupan gizi yang mengandung zat besi dan asam folat, seperti sayur-sayuran dan vitamin mineral, ya. Sayur bayam, sayur yang berwarna hijau itu banyak mengandung zat besi dan asam folat sehingga ibu akan tidak terjadi anemia atau kekurangan darah dalam ibu tersebut. Jadi bahan-bahan makanan sumber protein misalnya ya dari hewani seperti hati ayam, daging-daging merah ya, tumbuh-tumbuhan seperti bayam, kacang-kacangan, dan lain-lain ya. Jika misalnya terasa mual-mual ibu dalam kehamilan itu bisa diberikan pengganti makanan lain seperti suplementasi seperti susu dan obat-obatan ya. Untuk jika ibu hamil dalam kekurangan asam folat misalnya ya, untuk mencegah anemia dibutuhkan zat-zat seperti buah-buahan dan suplementasi dan zat besi seperti susu, telur, keju dan lain-lain ya, sehingga pertumbuhan janin tidak terganggu dalam masa kehamilannya. Pada seorang ibu hamil butuh sekali mengkonsumsi kalsium karena apa? Sering kan pada ibu hamil terasa tulangnya ngilu-ngilu di pergelangan tangan, kaki, dan telapak kaki terasa ngilu. Kenapa? Karena bayi dalam kandungannya itu butuh pertumbuhan tulang
dan butuh kalsium. Nah, ini kalsium dan untuk pertumbuhan tulang bayi ini diserap oleh janin yang ada pada tulang-tulang ibunya, sehingga ibu terasa mengilu dan terasa pegal pada tulang-tulangnya. Nah, jadi butuhlah seorang ibu mendapatkan asupan zat besi dari luar, ya, dari susu, dari keju dan sayur-sayuran yang mengandung banyak zat besi. Nah, itulah gunanya kalsium yang selalu dibutuhkan oleh ibu yang sedang mengalami masa kehamilan, terutama pada trimester pertama, kedua, sehingga untuk pertumbuhan tulang bayi akan terpenuhi dengan baik. Untuk sayuran dan buah-buahan itu sebaiknya dikonsumsi rutin untuk ibu hamil, ya, karena dapat mengandung zat besi dan asam folat. Warna juga semakin berwarna semakin bagus, ya. Semua untuk ibu hamil boleh dimakan asal dicuci dengan bersih sehingga tidak tidak terkena zat-zat yang dipakai pada petani, ya. Biasanya dia menggunakan zat pestisida untuk menjaga kesehatan sayur dan buah-buahannya. Jadi kita harus menghilangkan zat tersebut, dicuci dengan cuci yang bersih di air yang mengalir, sehingga zat tersebut bisa sehingga buah-buahan dan sayur tersebut bisa dikonsumsi dengan baik. Warna semakin baik. Kalau warna merah misalnya itu baik untuk antioksidan dan vitamin, karotin dan vitamin C. Warna putih mengandung alosida, warna ungu adalah merupakan antioksidan yang baik yang ada kandungannya di dalam buah-buahan tersebut. Nah, untuk makanan sayur, ya, hindari yang mentah-mentah, ya, karena takutnya di dalam sayur yang mentah itu terdapat telur-telur cacing ataupun binatang-binatang lain yang tidak kasat mata, tidak terlihat oleh mata. Jadi sebaiknya sayur-sayuran itu dilakukan dimasak, dibersihkan dan dimasak terlebih dahulu. Demikian Bunda tadi sekilas info tentang gizi baik yang seimbang yang kita butuhkan selama dalam kehamilan. Semoga info tadi bermanfaat dan semoga Bunda selalu sehat.